Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Alkitab menganjurkan kita harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Orang-orang yang seiman dengan kita, saya mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu di rumah tangga atau di keluarga kita masing-masing. Nah, kadang-kadang kita berbuat baik dengan orang lain, tetapi di rumah sendiri kita kurang memperhatikan hal ini. Sedikit kesaksian, sebelum saya berkeluarga, saya punya angan-angan, punya mimpi, bahwa ketika saya berkeluarga, saya akan membangun keluarga saya dengan baik. Sehingga kehidupan yang sesungguhnya saya inginkan itu bisa saya capai dengan pemikiran saya. Ini adalah sebuah mimpi yang baik di hadapan Tuhan, saya percaya itu tidak salah. Tetapi satu hal yang kurang saya pikirkan adalah bahwa ada tanggung jawab, ada resiko yang harus dipikul. Sebelum saya berkeluarga, saya bermimpi ketika saya berkeluarga, saya meminta kepada Tuhan ada anggota-anggota keluarga. Ya, secara spesifik saya berharap kepada Tuhan bahwa saya harus punya anak. Saya merindukan itu. Jadi kerinduan saya menikah, saya punya anak. Dan itu Tuhan nyatakan. Anak yang pertama, ketika saya memohon kepada Tuhan, dengan nasar saya. Karena pada saat saya belum menikah, saya juga perokok aktif. Dan ketika saya menikah, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya anak dalam kehidupan keluarga rumah tangga saya akan berhenti merokok. Itu nasar saya. Tetapi begitu Tuhan telah mewujudkan impian saya kembali melanggar. Dan akhirnya ketika pulang kampung, saya kembali melanggar. Di kampung ini kan tong pergi kobong, paras kalapa, nyamuk. Akhirnya saya gulung sek lagi. Jadi kembali lagi. Saya gulung sek. Berjalannya waktu, kakak sepupu saya yang pendeta tinggal di Tobelo, datang ke Morotai, kemudian melihat saya dengan tampilannya sudah seperti opa-opa, ya sudah jenggotan, kemudian gulung sek, isap sek, waduh mana sama dengan opa-opa. Tapi saya masih mengeraskan hati, tetap saja mempertahankan itu. Satu waktu Tuhan buat saya, sebelum itu saya, karena mungkin dorongan roh Tuhan, kakak saya itu mengajak saya untuk ikut ke Tobelo. Dan singkat cerita di Tobelo, saya mengalami pergumulan yang cukup serius. Anak kedua sudah sekian bulan tidak ada pergerakan di dalam rahim, maka kita gabung di gereja GPI yang ada di Tobelo untuk belajar. Dan sambil kita belajar, kita juga bergumul tentang kenapa sudah sekian bulan, kurang lebih 5 atau 6 bulan tidak ada pergerakan. Dan ketika dalam pergumulan, ada juga ditawarkan supaya dicoba obat-obat tradisional. Ya, itu kulit kayu. Dan ketika itu dikonsumsi, selang beberapa waktu kita periksa ke dokter. Karena menurut tangan manusia, ketika diperiksa, itu katanya kanker. Ada tumor begitu, jadi pakai kulit kayu. Dan akhirnya setelah diminumkan itu, memang keluarlah seperti lendir-lendir itu. Jadi setelah itu, kemudian sudah ada pergerakan. Dirasa sudah ada pergerakan, kita periksa ke puskesmas di Kusuri. Dan hasilnya dicek pakai alat detak jantung, ternyata ada. Jadi secara logika, saya berpikirnya begini, yang tadinya memang janin di dalam, tetapi dari luar itu dibungkus oleh penyakit. Sehingga kalau tidak diobati, kemudian tidak karena kuasa doa, itu pasti akan mati. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan memberikan hikmat, sehingga itu bisa terjadi. Dan satu rencana Tuhan yang baik dalam hidup saya adalah bahwa dengan jalan itu, saya kembali mengingat nasar saya, dan saya kembali berhenti dari kebiasaan saya merokok. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama itu adalah kawan-kawan kita seiman. Nah,
dari penjelasan tadi, saya ingat begini, saya dapat sesuatu yang luar biasa dan ini baru. Dimulai dari diri sendiri. Amin. Jadi jangan dulu kita pergi jauh keluar, kita start dari diri kita sendiri. Tadi kesaksian Pak Aris, bagaimana dia melawan kedagingan. Ya toh? Jadi Tuhan sudah kirim pendeta untuk mengingatkan, ya, supaya dia lepas dari kehidupan kebiasaan dia merokok. Ya toh, masih muda tapi dia konsumsi rokok opa-opa. Jadi kelihatan sudah jadi kakek-kakek, sudah jenggotan, ya. Tapi dari situ belum sadar lagi, ya toh, belum sadar, dia kembali lagi kepada kehidupan lama. Nah, membuat beliau sadar adalah permintaan dia mendapatkan anak dan Tuhan kias kasih anak yang kedua. Disitulah Tuhan mulai membuka hati dan pikiran, kerohanian Tuhan mulai buka. Nah, jadi janin di dalam yang dia tidak bergerak, tidak ada pergerakan karena dibungkus oleh masalah. Makanya pergumulan pertama adalah ketika Pak Aris tinggalkan itu kehidupan, kebiasaan merokok tadi, baru berdoa Tuhan buka keterikatan tadi yang membungkus janin. Firman Tuhan tadi malam jelas ya. Ya, kita dengan segala hati datang kepada Tuhan, lalu tinggalkan keterikatan. Setelah tinggalkan keterikatan itu, lalu mulai pohonkan permohonan. Apa maumu? Tuhan bilang. Oke, sekarang ketika dia sudah dengan segenap hati datang kepada Tuhan, sudah tinggalkan keterikatan, sekarang apa maumu? Tinggal kita bilang. Amin. Kita bilang, Tuhan berkati. Jadi ada skala prioritas. Skala prioritas bukan kita tidak boleh tolong orang lain. Tidak, bukan. Tetapi boleh tolong orang lain. Tetapi skala prioritas yang pertama, diri sendiri dulu. Sadar diri dulu, yuk siapa? Amin. Kita sudah keluar dari keterpurukan atau belum? Kita sudah tolong diri kita sendiri atau belum? Nah, kalau kita sudah tolong diri kita sendiri, level yang kedua adalah orang terdekat. Siapa dia? Istri kita, anak-anak kita. Amin. Gitu kita mulai tanya. Nah, kalau dari sisi Yerusalem tadi, ya, yang terdekat ini sudah dipulihkan, di luar mah gampang. Amin. Senjata kuasa iblis tidak akan menyoroti kita. Ayolah sehati saya, keluarga lu bagaimana? Itu dipatahkan. Oke, jadi dari kita dulu. Diri kita sendiri dulu, baru keluarga kita, baru keluar kepada orang lain. Amin. Nah, Tuhan bilang, Tuhan akan mencari setiap jiwa-jiwa yang hilang, atau jiwa-jiwa yang pernah hilang. Di kalangan mana? Kalangan Israel. Jadi di dalam dulu. Di dalam sudah selesai, sudah beres, baru keluar. Amin. Ya, ini kiranya diberkati, saya diberkati. Ya, terima kasih Pak Aris.